Oke, anak-anak, selamat pagi. Silakan buka kamera. Oke, yuk ditunggu cepat, nak. Silakan. Mana nih, siapa nih yang belum nih? Saya sebutin satu-satu ya. Oke, ya udah hampir semua terbuka. Ketua kelas disiapkan terlebih dahulu, nak. Iya, beritalah. Baik, selamat pagi anak-anak ya. Oke, saya absen dulu. IPA 7 ya. Masih ada baru 33 orang. Adakah yang izin? Melvin? Nggak ada ya. Jadi masih ada satu orang yang belum masuk kalau gitu, nak. Terus gimana Jason dan Benedict? Benedict tadi kayaknya minta izin ya. Jason, coba. Yang izin Tobias sudah. Benedict, izin of cam. Oke, Jason, izin of cam. Oke, baik. Ya. Oke, anak-anak. Kegiatan kita hari ini saya manfaatkan untuk mengerjakan tugas untuk pengambilan nilai dan sekaligus sebagai sarana untuk konsultasi manakala kamu kesulitan. Jadi begini anak-anak ya, kan materinya udah selesai, kemudian latihan soalnya atau pembahasan soal-soal, contoh soal juga udah saya berusaha untuk menjelaskan semuanya. Nah, sekarang saatnya kamu menguji coba sejauh mana kemampuan pemahaman konsep kamu dengan memanfaatkan soal-soal yang Pak MB kasih. Nah, untuk itu silakan bisa akses soal yang sudah Pak MB bagikan di Google Classroom. Tugas itu saya nilai, tapi saya kasih kesempatan sampai besok. Namun, supaya di jam PJJ ini efektif, maka saya buat aturan seperti berikut ini ya. Jadi kamu silakan kerjakan hari ini sesuai ikuti instruksi yang ada di Google Classroom. Oke. Lalu supaya Pak MB bisa mengontrol bahwa kalian memang mengerjakan mengikuti instruksi Pak MB, kamu kerjakan sejauh yang bisa kamu kerjakan. Asumsinya sih dalam hampir 1 jam ini ya tentu pasti sekian soal bisa dikerjakan. Nah, lalu nanti kamu submit di akhir pelajaran ini, kamu submit itu sebagai upaya Pak MB untuk mengontrol apakah kamu mengerjakan tugas atau instruksi Pak MB untuk hari ini. Ya, nah sekaligus Pak MB akan coba temani. Kalau kamu ada kesulitan, Pak, saya kok kerjakan nomor ini nggak bisa. Nanti silakan ditanyakan aja di sini, di request, boleh langsung, boleh di chat gitu ya di Zoom ini. Nanti Pak MB arahkan langkah-langkah mengerjakannya. Gitu. Ya. Nah, setelah kamu submit hari ini, itu sebagai alat kontrol Pak MB. Nah, besoknya kamu bisa, atau mungkin setelah PJJ ini kamu bisa selesaikan dan ditulis yang rapi, kemudian disubmit. Oh ya, sebelum disubmit, pastikan bahwa tulisan kamu rapi, ya, karena juga kan waktunya tidak buru-buru, jadi lakukan dengan baik. Kemudian waktu foto juga diusahakan yang baik, gitu ya. Harusnya sih sudah terbiasa selama ini. Jangan terbalik atau miring atau apa yang harusnya vertikal menjadi horizontal posisi
Soalnya karena Pak MB nanti kepalanya ikut miring juga bacanya gitu ya, nggak enak gitu. Ini Pak MB udah sakit lehernya nih ya. Terus kalau usahakan jangan berbayang. Jadi kalau kamu foto ya usahakan kamu kan udah belajar fisika ya, arah sinarnya harus datang dari mana supaya bayangannya tidak ikutan ke potret gitu. Nah, lebih bagus lagi kalau pakai yang dulu Pak MB pernah sarankan, cam scanner. Nanti karena itu bisa di-setting atau dibuat yang tadinya mungkin terlalu buram berbayang bisa sedikit dicerahkan. Tapi jangan sampai tulisannya malah hilang sebagian. Ya, begitu anak-anak, bisa dipahami ya instruksinya ya. Adakah yang tidak jelas instruksinya? Bisa ya, dipahami ya. Oke, bisa kasih kode, anggu-anggu atau apalah gitu. Ya udah, sebagian sudah. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak silakan. Sekali lagi, Pak MB di sini akan tetap menemani kalian. Ya, kalau ada pertanyaan, bahkan Pak, tolong dibahas yang bagian ini, saya akan bahas. Tentu mungkin tidak detail, karena yang saya inginkan adalah kamu paham. Oh ya, satu pesan Pak MB yang menurut saya penting, ya, karena ini saya tidak bisa mengontrol kalian, bisa melihat kalian apa yang kalian kerjakan. Ini saatnya kamu bisa menguji diri sendiri, gitu ya, sejauh mana. Jujur, mungkin aja karena saya nggak bisa mengontrol melihat kalian, bisa aja kamu cuma kopas dari pekerjaan temanmu atau mungkin nyuruh orang lain, tapi kan bukan itu esensinya. Esensinya adalah kamu memahami atau mengerti benar apa enggak. Kalau kesulitan atau belum paham, maka saatnya kamu bisa konsultasi. Nah, itu inti yang Pak MB inginkan dari kegiatan saya suruh kalian mengerjakan ini. Bahwa saya nilai, ya itu tentu bagian dari sistem yang Pak MB bikin. Ya, nah ini semua berharap itu bisa membantu kalian. Silakan anak-anak langsung ya. Diperhatikan perintahnya di situ, di-download dulu, baru mungkin sebelum di-print bisa dikasih space untuk tempat menulis begitu ya, nah, supaya rapi. Di kelas lain tadi ada yang bertanya, Pak, boleh nggak pakai apa? Mungkin mau pakai pen writing, boleh aja, silakan. Ya itu lebih teknologi kan, lebih high tech lagi gitu ya, silakan aja. Tapi yang penting rapi. Nah, Pak MB minta soal jawaban supaya Pak MB mudah mengoreksinya gitu ya. Oke, silakan Nak. Nail itu anjingnya bagus banget tuh. Anjing kamu itu. Oh. Yang kamu submit hari ini tidak mesti apa namanya, mungkin baiknya begini, untuk mengejar supaya lebih banyak yang kamu kerjakan hari ini, tidak mesti harus fokus ke kerapihan begitu ya. Yang penting kamu kerjakan langkah-langkahnya, nanti kan kamu bisa salin ulang untuk membuat rapi begitu. Jadi mungkin sebaiknya saran Pak MB hari ini kalian fokus ke lebih banyak yang bisa kamu kerjakan begitu. Ya kan, mungkin saja nanti ketemu bagian yang mana kok nggak ngerti. Nah, kesempatan untuk bertanya begitu. Ya. Nah, nanti walaupun belum terlalu rapi, setelah selesai PJJ ini,
entah nanti sore atau besok kamu bisa rapikan, tulis ulang kalau perlu supaya rapi dan sekaligus menyelesaikan yang lainnya yang belum selesai, lalu besok atau kapan nanti malam atau besok bisa disubmit. Jadi strateginya mungkin begitu ya. Yang penting sekarang ini andai kata ini ya ini sebenarnya soal ujian ya nak ya. Soal ujian tahun berapa itu ya? Nggak ada tahunnya ya. Ini soal ya pasti soal tahun-tahun lalu ya. Dan ini harusnya bisa dikerjakan semuanya ya dalam waktu ya sebanyak mungkin lah yang bisa kamu kerjakan hari ini. Ya, dan ini udah mewakili semua, ada mata, kamera, ada loop, ada mikroskop, dan ada teropong. Nah, kemudian cuma mungkin ini setelah selesai soal ini kamu masih perlu belajar lagi untuk konsep-konsep yang bukan kehitungan tapi ke pemahaman pengetahuan konsep ya, mungkin nanti di kesempatan lain. Nah, oh ya, ini saya ingatkan ya, ini bagian yang saya nilai dari yang biasa 20% itu ditambah dengan penilaian yang saya ambil dari kegiatan menyimak video yang Pak MB pernah kasih. Tapi catatan ya, nak, saya nggak mau nanti dikomplain, Pak saya udah nonton, kenapa nggak dinilai? Karena saya bikin sistem, kalau kamu mengikuti tentu pasti terrekor dengan baik ya. Kalau di Edpuzzle tidak ada ya berarti saya katakan kamu belum nonton, walaupun mungkin kamu sudah nonton entah menggunakan link di luar sistem yang Pak MB kasih ya, karena saya tidak bisa mengontrol. Jadi mohon dimaklumi upaya yang Pak MB buat itu supaya saya bisa mengontrol siswa sudah mengikuti instruksi yang Pak MB kasih. Jadi penilaian dari situ, kemudian dari sini, dan mungkin nanti setelah masuk lagi ada mungkin kayak kuis gitu ya, nanti saya ambil dari situ. Jadi agak sedikit banyak tugas untuk dinilai. Iya nak, Benedictus. Nanti yang ini Pak, yang nomor 12 ini Pak. Nomor 12 ya, sebentar. Nomor 12. Oke, saya coba baca dulu ya. Sebuah teropong bumi memiliki jarak fokus lensa objektif 40 cm saat digunakan oleh seorang hipermetropi. Nah, hipermetropi ini punya PR tak berhingga dan PP 40 cm. Cuma ditulis PR-nya nggak ditulis di situ, tapi kamu harus tahu itu ya, PR-nya tak berhingga. Dan pengamatan tanpa akomodasi. Nah, masalahnya dia bilang tanpa akomodasi ya. Jadi kalau dia tanpa akomodasi itu pasti dia menggunakan PR-nya nanti. Jadi SI-nya si okulernya nanti itu minus PR. Nah, PR-nya padahal tak berhingga. Menghasilkan perbesaran 4 kali dan panjang teropong 66 cm. Nah, Pak MB coba sedikit bahas ini ya, supaya ada gambaran. Bentar, saya coba. Atau coba saya langsung pakai yang ini, mungkin ada di sini gambar yang bisa saya pakai ya. Karena ya saya cari dulu yang teropong. Nah, ini dia. Nah, teropong ya. Jadi coba diperhatikan yang di Pak MB harus share screen ya. Bentar ya, saya share screen dulu. Nah, tadi kan yang mengamati itu mata hipermetropi, lalu dia pengen rileks. Akomodasi minimum, persis seperti yang di layarnya Pak MB nih. Akomodasi minimum, dan karena akomodasi minimum mata hipermetropi, PR-nya itu tak berhingga. Berarti
si bayangan yang dibuat oleh lensa okuler nanti ini itu harus dibuat tak beringga. Nah, persis seperti gambar sekarang ya. Maksudnya gimana persisnya? Si benda ini, bendanya okuler itu berimpit dengan fokusnya okuler sehingga bayangannya di tak beringga sana. Nah, sehingga sekarang kalau nanti ditanya, kalau nggak salah tadi ada, coba saya cek lagi ya. Ada mana tadi? Ada panjang teropong ya. Mana tadi ya? Bentar ya. Panjang teropong kalau nggak salah tadi ada 66. Panjang teropong 66 cm. Nah, coba kita hubungkan dengan ini ya. Panjang teropong itu berarti sama dengan jarak fokus ini, fokusnya objektif, ditambah mau tidak mau sama dengan jarak ini, yaitu fokusnya okuler juga. Gitu. Ya, nah ini totalnya sama dengan 66 cm. Oke. Jadi itu berangkat dari hipermetropi dulu, yang melihat dalam kondisi akomodasi minimum. Sehingga bayangannya di tak beringga. Nah, bayangan di tak beringga sana, mau tidak mau gambarnya akan seperti ini. Sehingga panjang teropong sekarang adalah sama dengan jarak SI ditambah SO. Nah, SIOB itu kebetulan pasti, bukan ini ya, udah pasti sama dengan fokusnya objektif. Karena ini teropong. Nah, lalu karena ini bertepatan ya, berarti ini juga udah pasti ya, karena bertepatan antara benda dengan fokusnya okuler itu berimpit, udah pasti ini juga sama dengan fokusnya okuler. Berarti panjang 66 cm tadi itu sama dengan fokus objektif ditambah fokus okuler. Ya, saya balik ke soal. Nah, ini ya. Nah, lalu fokusnya objektif kan sudah ada 40. Berarti fokusnya okuler pasti bisa dapat dong. Selisih antara 66 dengan 40. Berarti 20, berapa itu? 26. Itu fokusnya okuler. Paham ya? Mudah-mudahan. Jadi saya ulang. Tadi panjang teropong jadinya jatuhnya sama dengan fokusnya okuler ditambah fokusnya objektif. Kebalik ya, fokusnya objektif ditambah fokusnya okuler. Ini kasus khusus ya, Nak ya. Jangan dijadikan sebagai rumus umum ya. Rumus umumnya itu harusnya SIOB ditambah dengan SOOK, itu panjang teropong. Nah, di kasus ini SIOB udah pasti sama dengan fokus objektif, tapi untuk soal kita kebetulan SOOK sama dengan fokus. Nah, ini 66, ini berapa tadi? 40, berarti fokusnya okuler dapat. Ya, fokus okulernya sama dengan 66 dikurangi 40, itu 26. Itu yang ditanya, udah berarti selesai. Besar fokus. Oh, sorry. Sorry, Nak. Bekas, salah, Pak MB salah. Ini karena ini ternyata teropong bumi ya. Mohon maaf. Teropong bumi. Berarti kurang, ini Nak. Kurang 4 fokus pembalik. Ya, ini 4 kali fokus pembalik. Mohon maaf. Pak MB tadi tidak cermat melihat ini. Berarti ini masih ditambah 4 fokus pembalik. Nah, mungkin kesulitannya di sini adalah ini belum tahu, berarti ini salah ya. Tapi ini juga kita belum tahu. Nah, kita lihat lagi soalnya. Nah, ini ada perbesaran 4 kali yang belum digunakan. Ya, perbesaran 4 kali. Nah, perbesarannya berarti perbesarannya itu masih ingat, mudah-mudahan masih ingat. M itu sama dengan pasti fokusnya objektif dibagi dengan SO okuler. Nah, perbesarannya kan 4 kali. 4 kali. Sama dengan fokusnya objektif tadi ada ya, 40. Dibagi dengan SO okulernya tadi kita ambil sama dengan fokusnya okuler. Nih, fokusnya okuler. Ya kan? Berarti fokusnya okuler justru didapatkan dari sini. Ya, fokusnya okuler berapa? 40 dibagi 4. Sama dengan 10.
Nah, baru kita masukkan ke sini. Ini nanti kita ganti dengan 10, ini 40, lalu ini 66, sama dengan ditambah, lalu ditambah dengan 4 kali fokus pembalik. Nah, dari sini nanti fokus pembaliknya bisa didapat. Kira-kira seperti itu, nak. Apakah jelas? Jelas, Pak. Oke, ya silakan dilanjutkan. Silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya ya. Ya, bentar. Buat nomor 4 itu perbesaran anggular maksimum itu maksudnya saat berakomodasi maksimum atau beda, Pak? Oke, sebentar. Nomor 4 ya. Saya coba, waduh, saya kehilangan lagi. Sebentar. Soalnya, saya tunjukkan dulu ya. Mana nih soalnya tadi? Bentar, saya share screen lagi dulu ya. Oke, nomor 4 ya, nak ya? Nomor 4, bentar, kita lihat dulu. Nomor 4, seorang tukang arloji melakukan pengamatan dengan loop 10 dioptri. Jadi ini dari sini fokusnya nanti dapat. Dengan mata nempel pada loop, oke, D-nya 0. Apabila titik dekat mata, berarti PP-nya 40. Nah, ini ada istilah perbesaran angular maksimum. Oke. Ya, perbesaran angular maksimum ini yang tadi agak bingung ya, maksudnya gimana gitu. Saya coba tunjukkan lagi tentang mata. Apa loop ya? Loop. Coba lihat dulu, cari loop ya. Nah, ini loop. Oke. Perbesaran maksimum. Nah, ini akomodasi maksimum. Sini ya. Akomodasi maksimum. Ini pas banget nih. D sama dengan 0. Kalau mau pakai rumus jadi ya ini. Gitu. Mungkin itu maksudnya. Mungkin bisa langsung terjawab. Tapi kalau ada yang masih mengganjal, ditanya ya. Nah, ya mungkin Pak MB coba tambahkan lagi penjelasan lebih dalam lagi. Yang dimaksud dengan perbesaran maksimum itu sebenarnya adalah ini, sebentar, saya coba tunjukin dulu. Oh, nggak ada yang pakai ini ya. Nah, ini kan acuannya, yaitu ketika mata tanpa pakai loop, objek yang mau diamati secara langsung harus di titik PP. Nah, sudutnya namanya theta 1. Makanya muncul di sini simbol PP ya. Nah, kalau pakai alat optik sudut paling perbesaran paling maksimumnya itu sampai berapa? Maka jawabannya si benda ini yang tadinya di titik PP seperti di atas, saya bisa geser mendekat lagi dan itu membuat sudut theta 2-nya itu bertambah besar. Tapi saya juga tidak bisa terlalu bebas untuk menggerakkan lagi mendekati supaya theta 2-nya tambah besar. Tapi pasti ada mentoknya, ada batasannya. Nah, itu adalah kondisi perbesaran maksimum yang ditanyakan dalam soal. Yaitu kondisinya misalnya saat di sini. Nah, ini adalah kondisi di mana objek saya taruh di sini sehingga dapat theta 2. Tapi bayangan dari loop itu membuat jatuh di titik PP. Itu aja. Gitu. Ya, di titik PP. Kalau tadinya lihat langsung, bendanya harus ditaruh di PP. Kalau pakai alat optik, yang paling maksimum adalah ketika bayangan yang mau dilihat itu ada di PP. Kalau misalnya Pak MB geser sedikit ke sini, ya, kalau mentok ke sana udah nggak bisa. Udah buram nanti hasilnya. Kalau Pak MB geser agak ke belakang, maka ini nanti bergeser juga ke belakang sana, ke belakang apa ke depan ya. Pokoknya bergeser sesuai dengan gambar Pak MB gitu. Gitu ya. Nah, paling mentok itu adalah bayangan itu ada di sini. Ya. Dan itu berarti sudut theta 2 juga udah paling besar. Nah, sekarang secara matematika itu yang tadi Pak MB bilang kamu boleh langsung pakai yang ini. PP dibagi F tambah SO. Pak, saya maunya pakai PP dibagi SO, boleh? Nah, gimana caranya?
Ya berarti SO-nya kamu cari dulu. Caranya gimana? 1/SO sama dengan 1/F dikurangi 1/SI. Gitu. Nah, SI-nya berapa? Ya, SI-nya nanti sama dengan min PP. Itu akan ketemu sama dengan ini. Kira-kira bisa dipahami nggak, Nak? Ya. Oke, ya. Berarti kalau misalnya buat yang minimum itu pada Ah. tayangannya hingga berarti Tergantung lagi matanya, Nak, yang mengamati. matanya Ya, titik jauh. betul. Itu yang paling umum di titik jauh. Ya. Oke. Kak, Ya, Nak. udah oke istirahat. Oh, oke. Ya, oke. Saya berhenti ya. Makasih udah diingatkan. Sebentar, mana nih? Baik, sebentar, Nak ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Pesan Pak MB, karena ini langsung disubmit, itu sebagai upaya Pak MB untuk mengontrol bahwa kamu sudah mengerjakan sejauh mana. Kalau udah selesai, kamu mau submit lah ini, ya nggak masalah. Tapi kalau belum selesai, kamu setelah ini bisa rapikan kembali, disubmit paling lambat sampai besok. Ya. Baik, anak-anak, cukup. Silakan disiapkan ketua kelas. Siap, berisalah. Oke, yuk.